Buka YouTube, aku bukan bonekamu. Buka IG, aku bukan bonekamu. Semuanya aja bukan boneka bangsa. Sebelum masuk ke pembahasan episodenya, gue mau sedikit misu-misu yang belakangan ini lagi viral di mana-mana. Tahu nggak sih lu cuy? Itu tadi lagu udah viral di mana-mana gila. Yang awalnya kayak cuma ada di YouTube nih ya. Terus ada yang repost, masukin ke Instagram gitu. Dan gue juga awalnya tahu nih lagu dari IG. Dan gue nggak sepenasaran itu buat denger ya. Tapi karena muncul mulu, kayak gue lagi scroll-scroll explore IG nih. Terus nemu nih lagu. Dan yang pas gue denger pertama kali kayak langsung berpikiran, apa nih lagu. Dan yang akhirnya makin viral dah tuh lagu, diomongin di mana-mana. Ya udah, dan akhirnya gue coba riset gitu kan. Coba gue lihat di YouTube-nya dan gue tonton sampai habis. Dan rada perih sih memang buat menikmati lagunya. Dan BTW, gue udah nonton video klip itu sebanyak 2 kali. Yang pertama karena gue penasaran, dan yang kedua karena gue bingung kenapa gue penasaran gitu. Tapi gue sama sekali nggak masalah gitu loh sama lagu yang dia buat, karena as a karya doang gitu. Yang walaupun terlalu wadaw wadaw, karena menurut gue sebuah karya itu bisa dikritik gitu, dan kita bisa bebas berpendapat apa aja gitu buat karya yang dia buatnya. Tapi cuy, banyak orang yang melihat karya itu bukan lihat sebuah karyanya, tapi karena emang yang dilihat adalah siapa yang nyanyinya. Dan yang parahnya lagi, coba deh lu sesekali lihat komentar di IG atau di YouTube-nya. Buset dah, orang-orang itu sejahat itu gila dalam berkomentar. Yang tadi gue bilang gitu, kalau emang gak suka sama karya yang dia buatnya, ya udah, lu cukup nggak usah nonton lagi. Dan cukup kritik karyanya, semisal lu mau kritik sebuah karyanya, bukan orangnya ya, karyanya. Dan ada yang komentar kayak gini coba, Anabel kalah serem sama nih orang. Waduh, waduh, aduh. Anabel bos, Anabel kalah serem katanya sama nih orang. Waduh, jahat, jahat. Why gitu loh, pada asal aja ngomongnya. Emang salah dia apa gitu loh? Emang dia ada ujaran kebencian? Atau dia nyuri saham Freeport? Enggak kan? Enggak dong, masa dia nyuri sih? Kenapa sejahat itu gitu loh? Tahu nggak sih, dia tuh lagi ngapain sekarang? Dia tuh lagi guling-gulingan sambil makan pentol, nikmatin duit hasil video YouTube-nya yang sekarang udah nyentuh angka 14 juta view cuy. Trending satu gila di saat gue lagi tapping podcast ini. Dan orang-orang yang bully dia sekarang gimana? Ya udah, cuma jadi mas-mas atau mbak-mbak tukang bully aja, nggak kaya. Ya gue ngomong kayak gini juga bukan merasa diri gue lebih baik dari orang-orang yang bully ya. Gue juga kadang masih suka asal, tapi nggak sefrontal orang-orang ini gitu. Kejam, kejam. Udahlah ya, mungkin segitu aja misu-misu gue sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini. Kalau kata gue, jangan karena kita semua dari segi fisik lebih baik dari orang lain, kita bisa bully orang lain gitu. Karena kita nggak lebih baik dari orang itu. Dia udah buat sesuatu nih. Lalu kita, ini berlaku untuk siapapun itu di luar sana. Kadang orang sekarang lupa bagaimana caranya memanusiakan manusia. Pokoknya itulah ya. Episode kali ini episode pertama. Dan gue bawakan dari awal bulan Juni 2020. Pembahasannya adalah tentang mari bercerita. Gue Iqbal, inilah Asal-asalan Podcast. Yeah. Yeah. What? Yeah. 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 Siapa di sini yang suka bercerita? Ataupun jadi tempat orang bercerita?
Dan pasti kita semua punya satu atau dua teman gitu untuk jadi tempat untuk bercerita. Tapi sebelumnya, apakah kita selama ini udah bercerita dengan benar? Dan apakah kita udah dengerin cerita orang lain dengan benar? Dan gue sendiri adalah tipikal orang yang suka dengerin cerita orang lain. Dan cerita-cerita yang menarik tuh selalu menyenangkan dan seru aja buat didengar gitu. Gue juga suka sesekali bercerita sama orang yang udah biasa gue ajak untuk bercerita gitu, yang kayak udah gue bilang di episode sebelumnya, karena emang orang-orang tertentu aja yang mungkin bisa diajak untuk bercerita, karena nggak bisa ke semua orang untuk bercerita tuh. Dan sebenarnya gue takut untuk bercerita ke orang-orang yang emang nggak biasa untuk bercerita gitu. Jangankan ke orang-orang yang nggak biasa ya, ke orang yang sering bisa diajak cerita aja kadang rada gimana gitu. Kadang gue takut respon yang gue dapatkan gak sesuai apa yang gue bayangkan gitu loh. Dan takutnya cerita yang gue kasih emang gak semenarik buat didengar aja. Oh iya, sebelumnya gini, tolong bedakan konteks ngobrol sama bercerita. Kalau ngobrol tuh ya cuma yang kayak dua sisi atau dua arah gitu loh. Kayak misal lu ngomong A, dia ngomong B, dia C, lu D, dan seterusnya gitu. Tapi kalau cerita tuh beda gitu feelnya. Kayak kita misalnya habis ngalamin sesuatu nih, baik, sedih, seneng, atau depresi dan segala macam halnya. Terus kita cerita ke orang yang tepat untuk kita ajak untuk bercerita, itu tuh rasanya beda gitu. Kayak kita udah mempercayakan cerita kita ke orang yang kita ajak untuk bercerita gitu. Dan waktu ada orang lain bercerita ke lu dan mengeluarkan keluh kesahnya ke lu, ya uts, lu cukup diem gitu, fokus dan dengerin aja dia waktu cerita, nggak boleh asik sendiri. Kayak ada orang lagi cerita nih ke lu, kita malah kayak main HP, scroll-scroll IG, bahkan scroll menu HP, cukur rambut, ngecat rumah, pergi haji jika mampu. Waduh, iya ilah, ada apa sih di IG? Ada apa sih di menu HP lu? Kayak ada yang penting aja gitu, sampai-sampai orang yang lagi cerita sama lu tuh lu malah abaikan gitu aja. Kalau ada orang yang cerita, ya udah, lu fokus dengerin ceritanya aja, diem aja gitu. Dan menurut gue jangan buru-buru kasih saran, karena orang yang bercerita tuh cuma pengen buat didengar aja. Kasih saran ya kalau emang dia butuh saran aja. Tapi juga kalau emang udah selesai cerita nih ya lu jangan diem aja sebagai pendengar. Ntar malah jadi diem-dieman itu suasana. Waduh. Karena menurut gue level terendah dari nggak menghargai orang lain adalah di saat orang lain lagi bercerita, lu malah sibuk dengan HP lu. Kayak orang-orang sono bilang noh, HP tuh mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Setuju sih gue. Dan juga ada satu kalimat yang nggak bisa lo anggap remeh gitu aja di saat temen lu bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Udah. Yang kayak gue bilang di awal tadi, kalau lu diajak bercerita sama orang, berarti lu itu emang orang yang udah dipilih untuk bisa dengerin ceritanya gitu. Dan pasti bakal ada obrolan intim yang mengharuskan gak boleh ada yang tahu cerita itu selain lu yang diajak bercerita. Dan masalahnya di luar sana banyak orang-orang yang kayak bangsat gitu aja. Kalau udah dengar kalimat jangan kasih tahu siapa-siapa tuh malah jadi wah, bahan gibah baru nih. Waduh. Karena orang yang bercerita sama lu itu udah percaya buat cuma lu doang yang tahu ceritanya. Dan lu sebagai pendengar nggak boleh menyepelekan kalimat jangan kasih tahu siapa-siapa. Dan lu juga nggak usah ceritain cerita temen lu ke orang lain dengan membawa kalimat yang tadi gitu. Guys, gue ada cerita nih, gue habis diceritain sama si Ono. Tapi lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Tapi lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Terus lu malah ceritain ke orang lain lagi dengan bilang kalimat yang sama. Aduh, itu cerita yang sebelumnya, yang awalnya privasi, jadi udah nggak privasi lagi karena keegoisan lu untuk ceritain ke orang lain gitu. Ngerti kan maksud gue?
Pusing muter-muter pembahasan ini, gak jelas, gak jelas. Jangan malu untuk bercerita, apalagi ceritanya sampai dipendam terlalu lama. Ceritain aja apapun itu, baik cinta atau kehidupan, keresahan dan kegelisahan, atau bahkan mungkin perihal mantan. Bicara tentang cerita yang dipendam pasti kurang enak ya. Pasti ada yang kurang aja gitu kalau nggak diluapkan ceritanya. Dan biasanya perasaan itu dipendam karena beberapa hal. Misalnya yang kayak tadi gue bilang, takut respon yang didapatkan gak sesuai apa yang lo rasakan gitu. Tapi apapun yang sedang lo rasakan, itu lebih baik diluapkan atau diutarakan. Apalagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan orang lain gitu. Karena gak semua orang karena gak semua orang lain tuh bisa peka dan bisa memahami lo secara langsung tanpa perlu lo kasih tahu. Tidak semua orang bisa baca pikiran, dan apalagi lo sampai berharap orang itu bisa memahami lo tanpa lo ceritakan gitu. Gak bisa cuy. Aduh, pembahasannya berat nih mungkin menurut gua. Mungkin segitu aja pembahasan dan subjektivitas gue di episode kali ini. Kalau emang ada yang gak setuju apa yang gue bicarakan, ya uts, gak apa-apa. Karena kita semua bebas berpendapat apa aja. Biar gue tutup episode kali ini dengan kalimat yang gue nemu di Twitter. Begini kalimatnya. Perasaan itu emang untuk dirasakan, tapi ada beberapa yang harus diungkapkan. Jangan dipendam dan dibiarkan begitu aja. Ungkapkan, bicarakan, karena lo gak sendirian. Itu aja, gue Iqbal, sekian dan selamat malam.